Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara membuat recurrent meeting dan juga membuat breakout room Zoom. Baik, setelah kita login, kita akan dapatkan tampilan seperti ini. Untuk membuat meeting baru, kita pilih schedule. Nah, pada defaultnya kita akan mendapatkan settingan yang seperti ini. Kita beri nama misalkan test meeting. Kemudian biasanya akan ada tanggal dan waktu ya untuk acara meetingnya, hari apa, jam berapa, dan durasi waktunya. Ini digunakan untuk meeting yang dipakai untuk sekali pakai saja. Nah, untuk kegiatan KBM di sekolah kita memerlukan link yang bisa kita pakai berulang-ulang karena dipakai setiap harinya, maka kita gunakan recurrent meeting. Kita pilih recurring, maka tidak ada settingan untuk tanggal dan waktunya. Selanjutnya settingannya seperti biasa, baru kita save. Nah, untuk recurrent meeting ini bisa kita buka sewaktu-waktu, jadi tidak dibatasi oleh waktu dan tanggal ya. Selama ya, saya share dulu untuk linknya untuk nanti saya loginkan. Nah, selama host men-start recurrent meeting tersebut, maka meeting tersebut dapat dimasuki oleh peserta yang mendapatkan link. Nah, kemudian bagaimana cara men-start meeting tersebut? Pada tampilan awal Zoom kita pilih meeting. Nah, di sini akan ada daftar meeting yang bisa kita start. Di sini ada recurrent meeting. Nah, kita pilih yang tadi kita buat, yaitu test meeting. Nah, di bagian option kanan akan ada pilihan start. Nah, kemudian kita start. Nah, maka meeting sudah dapat dimulai. Ya, seperti ini. Kemudian akan saya masuki meetingnya dengan akun yang satunya lagi. Nah, keuntungan dari recurrent meeting ini adalah linknya bisa dipakai berulang-ulang. Jadi tidak harus membuat per hari, kita membuat meeting lagi setiap harinya. Jadi hanya dibuat satu kali, nanti bisa dipakai berulang-ulang dengan link yang sama. Syaratnya adalah hostnya men-start saat waktunya. Misalkan untuk KBM berarti jam 7:04 itu sudah harus hostnya hadir dan men-start meeting tersebut, agar jam 7:30 sudah dipakai oleh siswa-siswa. Ya, ini akun saya yang satunya sudah bergabung. Kemudian bagaimana cara men-setting breakout room-nya? Nah, di sini ada menu breakout room. Bagi yang belum muncul menunya, maka Zoom-nya harus diupdate terlebih dahulu ke versi yang terbaru. Nah, pertama yang kita lakukan untuk settingan KBM yaitu share screen-nya kita pilih multiple participant. Dengan multiple participant, maka semua peserta dapat share screen ya, baik yang nanti di luar ataupun di dalam breakout room. Ini, kemudian kita buat breakout room-nya, kita pilih menu breakout room. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, thread breakout room, dan ada angka yang bisa kita pilih.
Semisalkan kita hendak membuat Zoom untuk KBM kelas 10, maka kita memerlukan 9 breakout. 9 breakout. Kemudian ada 3 option, async atau automatically. Ini untuk agar peserta ya kita masukkan secara otomatis. Jadi dengan async automatically ini, setelah breakoutnya kita open, maka peserta otomatis akan masuk ke breakout room secara acak dan dibagi rata ke semua breakout. Nah, jadi ini untuk otomatis ya, untuk memasukkan secara otomatis. Kemudian ada async manually, maka yang berhak untuk memasukkan peserta ke dalam breakout itu hanya host saja dan juga co-host. Nah, peserta tidak bisa memilih sesuka hatinya untuk masuk ke breakout yang mana. Jadi hanya host dan co-host yang berhak untuk memasukkan peserta. Kemudian yang terakhir yaitu let participant choose room. Nah, dengan let participant choose room ini, maka peserta bisa memilih untuk masuk ke breakout yang mana sesukanya. Nah, untuk KBM maka yang kita pilih adalah let participant choose room agar siswa dapat masuk sesuai kelasnya masing-masing. Nah, bila sudah cukup, kemudian kita klik thread. Kemudian akan ada tampilan room 1 sampai 9. Nah, kita rename dulu. Kita taruh kursor mouse-nya di room 1, akan muncul rename dan delete. Kita rename 10A1, 10A2 ya, 10A3, 10A4 ya, 10A5, 10A6, 10S1, 10S2, 10S3. Nah, sudah kita rename semuanya. Kemudian di bagian option kita pilih allow participant to choose room agar partisipan bisa memilih roomnya sendiri. Kemudian allow participant to return to main session at any time agar partisipan bisa keluar dari room di setiap waktu. Kalau tidak dicentang, maka partisipan akan terus berada di breakout room dan yang bisa mengeluarkan hanya host dan co-host saja. Nah, di option yang ketiga itu automatically move all assignment participant into breakout room, maka secara otomatis partisipan akan masuk secara acak ke dalam breakout. Kemudian ada option juga breakout room close automatically after, di sini 30 menit, maka breakoutnya nanti akan menutup secara otomatis setelah 30 menit dibuka. Nah, ini tidak kita centang ya, agar breakoutnya masih tetap berjalan sampai KBM selesai. Kemudian countdown after closing breakout room, set countdown timer 60 detik. Nah, ini adalah jeda agar breakoutnya bisa dibuka kembali. Jadi setelah kita tutup, breakoutnya akan bisa kita buka kembali setelah 60 detik. Ya, ini tidak kita aktifkan juga. Yang cukup kita aktifkan hanya 2 paling atas ini. Ini sudah. Kemudian apabila ternyata ada room yang kurang, bisa kita tambah lagi di add room. Segini. Kemudian kalau retreat, ini kita membuat ulang dari awal lagi. Misalkan dirasa salah semuanya, kemudian tidak ingin repot-repot membenarkan, maka cukup retreat saja. Kita buat ulang breakout roomnya. Nah, sebelum dibuka, kita pastikan dulu namanya sudah sesuai dan jumlah roomnya sudah sesuai, karena sekali nanti breakoutnya dibuka, maka tidak bisa kita rename atau kita tambah dan kurangi roomnya.
Jadi sekali dibuka maka harus dipakai sampai selesai. Oke, kalau sudah dirasa sudah cukup semuanya, baru kita open all room. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Di bagian paling atas ada on assignment, itu ada saya di sini. Ini adalah akun peserta yang belum masuk ke breakout room. Nah, di option tadi kita pilih peserta bisa masuk secara mandiri ya. Apabila peserta ternyata tidak bisa masuk, maka bisa kita masukkan. Kita sebagai host atau co-host bisa memasukkannya dengan cara kita highlight peserta tersebut, maka akan muncul di bagian paling kanan async to. Nah, kita pilih async to, akan ada pilihan kelas yang bisa dimasuki. Nah, misalkan kita pilih 10A1, maka akan berpindah ke 10 IPA 1 akun yang kita pilih tadi. Kemudian ternyata salah kelas, misalkan harusnya masuk 10 IPA 2, maka akan ada opsi move to, kita pindah ke IPA 2. Nah, kemudian bagaimana cara mengeluarkan peserta dari breakout room? Sama, kita pilih move to. Tidak ada ya. Harusnya ada main session di sini. Nah, ternyata ini belum masuk ya, masih menunggu persetujuan. Ya, ini bila tandanya sudah hijau seperti ini, berarti pesertanya sudah masuk ke breakout room yang kita pilih tadi. Terus bagaimana cara mengeluarkannya? Pada bagian move to, pilih main session, maka akunnya akan keluar dari breakout dan kembali ke main session ya. Lalu bagaimana kalau ternyata ada kesalahan pada nama dan juga jumlahnya? Nah, satu-satunya cara untuk memperbaikinya yaitu kita harus menutup room breakout-nya dulu. Kita tutup. Nah, baru akan muncul option lagi dan juga add room dan rethread. Nah, tetapi sekali kita tutup roomnya, maka pesertanya akan keluar semuanya dari breakout room. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk sebelum di open harus dicek benar-benar apakah sudah benar penamaan kelasnya dan juga jumlah kelasnya sudah benar atau belum, baru di open. Ini open lagi. Nah, di sini ada broadcast message to all. Itu artinya kita memberikan pesan kepada seluruh breakout room ya. Misalkan kita mau menyampaikan 5 menit lagi breakout akan kita tutup. Nah, maka kita ketik di sini. Nah, kita broadcast. Pesannya akan menyebar ke semua breakout room. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana apabila ada ustadz-ustadzah yang ingin menjadi co-host untuk merekam. Nah, ustadz-ustadzah yang ingin menjadi co-host harus menyampaikan lewat mic ya, bilang kepada hostnya bahwa kita minta dimasukkan, atau dengan raise hand. Ini saya raise hand, maka akun pesertanya itu akan dirada di paling atas dan bisa kita ubah untuk menjadi co-host ya, seperti ini. Nah, yang bisa memasukkan peserta ke dalam breakout room dan mengeluarkan juga itu hanya host dan co-host ya. Jadi kalau ustadz ustazah ingin siswanya
kita masukkan, misalkan tidak segera masuk ke kelas, kita ingin memasukkan, maka harus menjadi co-host terlebih dahulu untuk memasukkan siswanya. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk tutorial bagaimana membuat breakout room ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.